Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fala Bleuda. Di tahun 2023, pemerintah sudah memutuskan akan menghapus honorer. Lalu bagaimana nasib honorer? Pemerintah juga sudah memberikan jalan untuk itu, yaitu dengan mengikuti P3K. Nah, di rekrutmen P3K tahun 2022 ini nantinya akan ada honorer-honorer yang akan diprioritaskan untuk diangkat sebagai P3K. Nah, kategori seperti apa sih honorer yang nantinya akan diprioritaskan untuk diangkat sebagai P3K? Lalu syarat apa aja yang harus dipenuhi jika nantinya teman-teman honorer ingin diangkat sebagai P3K? Nah, untuk penjelasan tersebut, teman-teman silahkan simak video ini sampai habis. Namun sebelum saya sampaikan lebih lengkapnya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasinya tidak hanya butuh di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang butuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam informasi terkait dengan honorer apa yang akan diprioritaskan dalam rekrutmen P3K tahun 2022 dan syarat apa aja yang harus mereka penuhi. Silakan teman-teman simak penjelasannya dalam video berikut ini. Baik teman-teman, untuk pelamar prioritas P3K guru tahun 2022 ini ada beberapa kategori yang diprioritaskan. Untuk yang pertama adalah prioritas 1, yaitu adalah tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 yang mampu memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi yang pada seleksi tahun 2021 kemarin belum lulus karena mungkin kuota sedikit tapi sudah memenuhi passing grade, maka ini akan jadi yang diprioritaskan pada P3K 2022 atau bisa bilang akan langsung diangkat sebagai P3K. Lalu juga guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021. Jadi yang kemarin juga ini sama, intinya adalah yang sudah mengikuti tes P3K pada tahap 1 dan tahap 2 maka juga akan masuk dalam prioritas ini. Lalu juga lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru 2021 dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru 2021. Jadi untuk prioritas 1 ini adalah mereka-mereka yang sudah ikutan pada tahap 1 dan tahap 2, sudah memenuhi nilai ambang batas, namun mungkin karena kuotanya sedikit maka mereka tidak bisa lulus. Tapi di tahun 2022 ini mereka lah yang akan diprioritaskan pertama kali untuk bisa diangkat sebagai P3K. Lalu untuk prioritas kedua yaitu adalah tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2. Selanjutnya adalah untuk prioritas ketiga yaitu guru non ASN sekolah negeri yang tercatat di Dapodik dan masa kerjanya minimal sudah 3 tahun. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah 3 tahun mengabdi di sekolah negeri, ini adalah peluang kalian untuk diangkat sebagai P3K. Di sisi lain, dalam Permen RB nomor 22 tahun 2022, ini juga disebutkan siapa saja yang termasuk ke dalam pelamar umum. Pelamar umum P3K Guru 2022, lulusan PPG yang tercatat pada database kelulusan PPG atau pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ataupun Kemendikbudristek, dan juga pastinya sudah terdaftar di Dapodik. Nah, untuk syarat P3K Guru 2022 sendiri yaitu adalah warga negara Indonesia, usia minimal 20 tahun dan maksimal 59 tahun saat mendaftar pastinya, dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara yang diputuskan oleh pengadilan berkekuatan hukum dan disebabkan karena melakukan tindak pidana 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan secara hormat, tidak atas permintaan sendiri atau secara tidak hormat sebagai PNS, P3K, TNI, anggota kepolisian RI ataupun pegawai swasta, bukan anggota ataupun pengurus parpol ataupun terlibat dalam politik praktis, punya sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan tingkat pendidikan minimal sarjana ataupun D3 sesuai syarat, sehat jasmani dan rohani sebagaimana syarat jabatan yang dilamar, surat keterangan berkelakuan baik dan juga surat lain sesuai kebutuhan di jabatan tersebut. Demikian pelamar prioritas maupun umum dalam P3K 2022. Agar tak sampai tertinggal informasi, teman-teman juga bisa melihat informasi melalui laman resmi P3K Guru Kemendikbudristek ataupun media sosial pejabat Kemendikbudristek seperti Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud, seperti media sosial Ibu Nunung Suryani. Ini beberapa informasi yang bisa teman-teman ketahui terkait dengan kategori apa aja yang nantinya diprioritaskan
pada penerimaan P3K tahun 2022 ini dan serta persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti P3K tahun 2022. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya terkait dengan kategori honorer apa aja yang nantinya akan diprioritaskan untuk diangkat sebagai P3K serta syarat apa aja yang harus mereka penuhi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama untuk teman-teman honorer yang nantinya sudah ingin untuk menjadi ASN melalui jalur P3K. Nah, sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe selesai ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, agar informasi tidak hanya berdiri kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang butuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Beda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.